Di antara hikmah di balik musibah, subhanallah, belajar husnudzon kepada Allah dan tahu syaitan penipu. Ini penting sekali. Husnudzon, tetap husnudzon pada Allah. Jangan sekali-sekali suudzon. Apapun kondisi antum, kalau antum lagi suudzon, segera baca Quran, segera berdoa, segera salat malam. Allah itu maha baik. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ketika Nabi melihat ada seorang wanita kehilangan anaknya, dia cari-cari anaknya masih kecil hilang. Ketika dia dapat, kemudian dia susui. Betapa besar cinta ibu ini kepada anak yang baru kehilangan, dia baru ketemu tersebut. Nabi berkata, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ngapain kita suudzon? Benar kita pernah dalam perut ibu kita, tapi yang mengkreator kita siapa? Yang mengkreasi bentuk kita, rizki kita, yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ciptaan Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fasawwaka, Allah yang menyempurnakan kalian, Allah membuat bentuk kalian, fa'adalak, seimbang. Allah membentuk, ya. Wasawwarakum, yang memberikan bentuk kalian Allah. Dan tentu Allah cinta kepada hasil kreasinya. Kalau kita bertakwa, maka Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ini benar. Ibu saja terkadang kita ribut sama ibu, ibu tidak memaafkan. Kalau Allah kita maksiati, kita bertobat, diterima tidak? Diterima. Sebagian ibu kalau kita membangkang, sudah uang jajan diberhentikan. Allah kita membangkang maksiat, terus dikasih apa? Kenikmatan. Maka buat apa kita suudzon kepada Allah? Kalau antum dikasih musibah, sabar, pasti di balik ini ada hikmah, pasti. Berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, indahkanlah kesudahan kami dalam segala perkara kami. Urusan kami berikan happy ending. Berdoa sama Allah. Maka kalau antum kita mulai bertakwa, kemudian kita renungkan musibah yang kita alami satu demi satu, kita pasti dapati ternyata semuanya indah. Oh, ternyata di balik ini ada ini. Oh, ternyata ada. Renungkan aja, insya Allah dapat. Oh, ternyata begini, di balik ini ternyata begini. Terus begitu. Nah, ketika kita ditimpa dengan musibah besar, kita menganalogikan dengan musibah-musibah sebelumnya. Sebelum-sebelumnya saya lulus, sebelum-sebelumnya hasilnya indah. Syaitan mau nipu kita, kita bilang afwan syaitan, saya berusaha husnudzon, kau penipu ya. Karena syaitan akan bikin suudzon. Nah itu, kau mampus kali ini, Jangan suudzon. Ibadah agung, ibadah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk bisa husnudzon, kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? 13. Di antara hikmah di balik musibah, kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah ingin menghilangkan penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Seandainya seorang selalu dapat nikmat, bisa jadi dia sombong dan angkuh. Lihatlah Allah berfirman tentang Raja Namrud, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidak lihatlah bagaimana orang yang mendebat Ibrahim alaihissalam tentang Rabbnya, itu Raja Namrud. Idh atahu Allahul mulk, ketika Allah berikan kepada dia kerajaan, dia mengatakan saya Tuhan. Jadi orang ini dikasih kerajaan Raja Namrud, lama-lama dia lupa diri, lama-lama dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun pun demikian, ketika diberi kekuasaan yang lama, dia merasa dirinya sebagai apa? Tuhan. Orang kalau dapat nikmat terus, tidak pernah kena musibah, dia akan ujub. Bayangkan antum jualan, enggak pernah rugi, kira-kira sombong enggak? Saya kalau jualan enggak pernah rugi, pasti sombong. Padahal cuma sales, sombong. Kalau orang tidak pernah gagal, dia terkena penyakit Fir'aun, penyakit sombong, penyakit angkuh. Kalau dia olahraga terus dia sehat, tidak pernah sakit, dia sombong, sayang. Tahu-tahu kena malaria, dicium sama nyamuk langsung. Jadi ketika Allah kasih kegagalan, itu menghancurkan penyakit ujub. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini tidak sombong. Allah kasih kegagalan. Kalau kau menang terus, berhasil terus, kita tidak bisa ngontrol hati kita. Kita pasti sombong, pasti. Tapi kalau Allah kasih kegagalan, maju lagi, gagal, kita berdoa lagi, kita tahu ternyata semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara Allah untuk membersihkan hati seorang dari penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit angkuh, dengan dikasih apa? Musibah. Dengan dikasih musibah. Kemudian hikmah berikutnya,
Yang keberapa? 14. Berapa menit lagi azan? 5 menit. Di antara hikmah ketika terkena musibah, kita tahu ternyata seluruh makhluk lemah. Terkadang Allah menjebak kita pada suatu musibah, semua lepas tangan enggak bisa, semua angkat tangan enggak bisa. Setelah itu kita kembali kepada Allah, maka Allah berikan kita keberhasilan. Di saat kita yang musibah, banyak teman-teman dekat kita menjauh dari kita. Mereka tidak mampu. Bukan apa, mereka tidak mampu. Maka mereka menjauh. Kita telepon, teleponnya dimatikan. Agar kita benar-benar bersandar kepada siapa? Allah. Saya sering cerita ini. Saya ketemu dengan seorang divonis mati 6 bulan lagi. Dia kena kanker, dibelah perutnya, dikeluarin, kena tumor, belah lagi sampai duitnya habis. Ketika divonis 3 bulan lagi kau akan mati, maka dia ketemu dengan seorang wanita soleh. Dia cerita sama saya, dia ditunjukkan bekas operasinya. Dia bilang wanita tersebut nasihati saya. Dia bilang, udahlah Pak, saudaranya, udah sholat malam, puasa, ada sedikit harta kasih sedekah. Dia lakukan, ternyata sembuh total. Sembuh apa? Total. Jadi Allah mengajarkan manusia ini semuanya apa? Lemah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Dan itu terkadang kita dapati tatkala terkena musibah. Ketika benar-benar kita tawakal sempurna kepada Allah, maka datang pertolongan. Dan tawakal sempurna itu enggak bisa datang kecuali di penghujung. Ketika kita sudah coba sana, coba sini, mulai teman-teman meninggalkan, ditelepon malah enggak diangkat. Mulai orang menjauh, ketika semua orang berlepas diri, kita fokus tawakal 100%, maka Allah beri pertolongan agar kita tahu yang maha bersama kita ketika semua orang meninggalkan kita adalah siapa? Allah. Kemudian di antara hikmah di balik musibah, agar seorang tahu innallaha latif, sungguhnya Allah itu maha lembut. Azan ya? Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf kan diuji terus tuh, diuji dari awal sampai akhir. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuang dalam sumur, dibuka bajunya, kemudian dijual jadi budak, kerja jadi budak, diperjualbelikan, dibeli sama orang. Kemudian jadi budak, kemudian dituduh berzina, kemudian dipenjara lagi panjang, ujian yang bertubi-tubi. Di akhirnya dia menjadi seorang bangsawan. Kalau bukan karena ujian tersebut, dia tidak bakalan jadi bangsawan. Ternyata ujian pertama plus ujian kedua plus ujian ketiga plus sama dengan kebahagiaan. Betapa sering Allah berikan kenikmatan dalam bentuk ujian, dalam bentuk penderitaan, ujungnya adalah kebahagiaan. Namun caranya demikian. Dan itu banyak, saya sudah sampaikan dalam kajian kemarin. Betapa banyak keindahan caranya dengan melalui apa? Ujian-ujian. Nabi Yusuf ketika di akhir surat Yusuf dia berkata, Rabbi ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful liman yasha. Kata dia, wahai ayahanda, ketika Nabi Yusuf sudah undang ayah, ibunya, kakak-kakaknya yang dulu menyumusuinya, sudah tinggal di Mesir, dimuliakan. Yusuf kaya raya, menteri keuangan kota Mesir. Dia ngatur harta benda, kaya raya. Dia berkata, wahai ayahanda, inilah hakikat dari mimpiku yang aku mimpi ketika masih kecil. Ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bintang, 11 bintang, rembulan, matahari sujud kepadaku. Ini ternyata mereka semua, yaitu matahari, rembulan, ayah ibunya. 11 bintang maksudnya kakak-kakaknya datang kepada Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf. Ketika itu sujud dibolehkan, yaitu penghormatan. Maka Yusuf berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya, inilah hakikat mimpiku, tafsir mimpiku yang pernah aku lihat sebelumnya. Qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala mengeluarkan aku dari penjara. Ya, wa ja'a bikum, dan Allah mendatangkan kalian dari kampung, dari Palestina menuju Mesir. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Apa kata Nabi Yusuf? Inna rabbi latiful lima yasha. Allah itu maha lembut atas apa yang diinginkan. Allah giring kenikmatan kepada Nabi Yusuf dengan sangat lembut, yang terkadang seorang tidak tahu apa yang Allah inginkan di balik ini. Ternyata di ujungnya adalah apa? Keindahan. Yang penting sabar. Yang penting apa? Sabar.